Semua orang dulu menertawakan wanita gemuk yang dicampakkan itu Sunancing. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa 5 tahun kemudian, kepulangannya akan menggemparkan dunia. 5 tahun kemudian, pesawat itu perlahan mendarat di bandara. Sunancing turun, sambil menggandeng tangan putrinya. Su Xiaogu mendongakkan wajah mungilnya, sambil mengayunkan tangan ibunya. Mami, apa kita kembali untuk mencari ayah kali ini? Menatap wajah mungil dan polos putrinya, Sunancing merasakan gelombang emosi yang rumit. Akhirnya, dia berkata lirih, "Tidak, kamu tidak punya ayah." Su Xiaogu menghela napas seperti orang dewasa kecil. "Aku bukan anak 3 tahun lagi. Aku tidak akan percaya omong kosong itu. Tanpa ayah, apa? Aku lahir dari batu." Ketika ibunya tetap diam, dia bergumam pelan, "Jadi, apa? Kita kembali untuk mencari kakakku saja." Tepat pada saat itu, sesuatu di pintu keluar menarik perhatiannya. Seorang kepala pelayan berjas rapi, berdiri dengan sebuah papan di tangannya. 3 karakter tebal, Sunancing, bersinar di bawah lampu. Di depan kepala pelayan itu berdiri Gua Anshun, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran dan rasa jijik. Kapan wanita gemuk itu akan muncul? Dia mencibir dalam hati. Bayangan Sunancing muncul di benaknya. Katanya, kehamilan membuat berat badan bertambah 10 pon. Dulu saja, dia sudah bengkak seperti babi. Setelah 5 tahun, entah betapa menjijikannya penampilannya sekarang. Membayangkannya saja sudah membuatnya mual. Kepala pelayan di belakangnya mencoba menenangkannya. Tuan muda, tuan besar secara khusus memerintahkan, bahkan jika pertunangan dibatalkan, jangan membuatnya jadi buruk. Gua Anshun tertawa dingin. Baru saja akan berbicara lagi. Dari sudut matanya, dia melihat sosok ramping mendekat. Dia menoleh dengan malas dan langsung membeku di tempat. Wanita di hadapannya berdiri tegak dan langsing. Sinar matahari masuk melalui dinding kaca bandara, menyoroti fitur wajahnya yang tajam dan indah. Wajahnya luar biasa cantik. Dia begitu memukau sehingga Go Anshun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Jakunya bergerak tanpa sadar, dan untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Su Xiaogu mengerjap padanya. Suara kekanakannya terdengar. "Paman, apakah paman di sini untuk menjemput ibuku?" Sebelum dia selesai berbicara, Go Anshun tersadar kembali. Dia merebut papan itu dari kepala pelayan dan melemparkannya ke samping, memotong ucapannya. "Tentu saja tidak, gadis kecil. Aku tidak ada hubungannya dengan nama di papan itu." Dari awal hingga akhir, Sunancing tidak pernah meliriknya sama sekali. Tatapan dingin terpancar di matanya. Sepertinya, beberapa orang tidak berubah sama sekali selama 5 tahun. Kenangan-kenangan pun kembali menyeruak. Dulu, dia tiba-tiba hamil. Semua orang berbisik di belakangnya. Perutnya sudah mulai membesar, tapi dia tetap menyangkal telah bersama pria lain. Keluargaku menjadi bahan tertawaan. Bagaimana bisa mereka bertunangan dengan orang sepertinya? Gemuk, jelek, dari latar belakang biasa-biasa saja. Menikah dengan keluargaku sudah menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dan sekarang, hamil di luar nikah. Tentu saja, keluargaku harus membatalkannya. Tunangannya, Guo Ansun, menunjukkan rasa jijiknya secara terang-terangan, mencari-cari alasan untuk memutuskan pertunangan. Aku sudah merasa wajah babinya itu menjijikkan. Sekarang dia mengandung anak pria lain. Kenapa aku harus jadi orang bodoh dan membesarkannya? Kenapa kakek tidak mengizinkanku membatalkan ini? Ayahnya menyanjung di sampingnya, mengangguk-angguk patuh. "Tuan muda Gu, jangan khawatir. Begitu dia melahirkan, aku akan segera mengirim anak itu pergi. Anak itu tidak akan merepotkanmu." Kemudian, dia dikurung di sebuah ruangan sempit, gudang yang lembab. Kegelapan dan kesepian membelitnya seperti tanaman merambat. Namun, setiap kali merasakan tendangan kecil di dalam perutnya, dia menemukan kekuatan di dalam hatinya. Dia berbisik berulang kali, "Tidak apa-apa sayang, ibu akan menyayangimu." Tidak ada yang menyangka bahwa setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tapi saat dia terbaring lemah, ayahnya mengambil bayi laki-laki yang baru lahir itu dan membuangnya. Jika bibinya tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, dan bayi perempuannya membawa mereka ke luar negeri, dia pasti sudah meninggal malam itu juga. Sekarang, kepulangannya sepertinya untuk menyelesaikan pembatalan pernikahan yang ditunda oleh keluarga Guo selama 5 tahun. Tapi sebenarnya, tujuannya
adalah untuk menemukan anak yang telah dibuang. Saat pikirannya berkelana, ponselnya tiba-tiba berdering. Kata ayah di layar menusuk matanya. Dia pun menjawabnya. Dan raungan marah terdengar dari seberang telepon. Sunancing, jika kamu ingin mengakhiri pertunangan, cepat kembali dan tanda tangani surat-suratnya. Jangan mengulur-ulur waktu. Kamu menghalangi pernikahan adikmu dan tuanmu Dago. Jari-jarinya memutih saat menggenggam telepon. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan kembali sekarang." Dan langsung menutup telepon tanpa ragu, tepat saat dia akan pergi. Guan Shun tiba-tiba tersenyum dan memanggil, "Hei cantik, boleh aku tahu namamu?" Saat itu, dia terlihat persis seperti burung merak yang memamerkan bulunya. Su Xiaoguai berdecak 2 kali. Om, kasihan sekali. Masih begitu muda tapi sudah buta. Gua Anshun membeku. Terkejut oleh kata-kata blak-blakan itu. Secara naluriah menunjuk hidungnya sendiri dengan tidak percaya. Sebelum dia bisa sadar, Su Nanqing sudah menggandeng tangan Xiaogu dan berjalan ke depan. "Ayo kita kembali ke hotel untuk istirahat." Gua Anshun menolak untuk menyerah. Dia mengambil 2 langkah cepat mengejarnya. "Cantik, jangan pergi. Setidaknya berikan aku kontakmu." Tapi kepala pelayan menahannya dengan kuat. "Tuan muda, Anda masih punya urusan yang harus diselesaikan. Jangan lupakan perintah Tuan Besar." Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat sosok langsing itu berjalan semakin jauh. Sambil mengerutkan bibir, dia bergumam pelan, "Wanita gemuk itu, andai saja dia setengah secantik wanita cantik ini. Sial sekali." Mendengar ini, Su Xiaoguo menoleh dengan cepat, alis kecilnya berkerut rapat. Dia berbisik marah ke arahnya, "Oh, itu omong kosong. Ibuku tidak gemuk." Setelah menenangkan Xiaogu, Su Nanqing berganti gaun malam dan pergi sendirian ke kediaman keluarga Su. Begitu dia melangkah melewati pintu, suara bising dan obrolan dari aula langsung menyambutnya. Pemandangan yang ramai itu tiba-tiba mengingatkannya bahwa hari ini adalah ulang tahun saudari tirinya, Su Anying. Pantas saja, dia sengaja dipanggil kembali. Su Anying, saudari tirinya, sejak kecil selalu suka merebut barang-barangnya. Melihat tidak ada yang memperhatikan, Su Nanqing diam-diam menyelinap ke sofa sudut dan duduk. Tapi baru saja dia duduk, sebuah tamparan keras membelah kebisingan aula. Dia mengangkat pandangannya. Sekelompok anak muda berpakaian bagus mengepung seorang gadis, yang di depan terlihat sangat sombong. Seorang gadis lain di belakangnya mengangkat dagunya tinggi-tinggi, sambil menggoyangkan sebotol air cabai dengan senyum mengejek. "Apakah baru saja bilang si gendut Su Nanqing itu sebenarnya punya wajah yang lumayan? Sepertinya matamu sudah rusak. Mau aku perbaiki untukmu?" Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sebotol air cabai itu disiramkan ke arah gadis di lantai. Sebuah teriakan melengking memecah udara, cukup tajam hingga membuat kulit kepala merinding. Gadis yang menyerang itu terus memaki Bilingxian dengan kejam sambil terus menyebut Su Nanqing jelek. Muka babi itu bahkan tidak sebanding dengan ujung kuku Anying. "Pakai mata sebelah mana kamu lihat dia cantik?" Rasa sakit yang membakar membuat Bilingxian meringkuk di lantai. Terisak sambil memohon, "Tolong lepaskan aku." Pada saat itu, Su Anying perlahan mengeluarkan sesuatu dari tasnya sambil tersenyum licik. "Jangan buru-buru. Mari kita bertaruh secara baik-baik. Bagaimana?" Dia mengangkat sebuah foto dan mengayunkannya di depan Bai Lingxian. "Ini adalah foto Su Nanqing. Jika kamu bisa membuktikan dia akan terlihat cantik setelah berat badannya turun, aku sendiri yang akan memakan foto ini. Jika tidak bisa, maka giliranmu yang harus memakannya." Cukup adil kan? Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan sementara semua orang memberinya selamat, mereka juga mencaci maki si gendut Su Nanqing. Tapi si Bai Lingxian ini malah berani mengatakan kalau fitur wajah Su Nanqing tidak seburuk itu. Kerumunan itu langsung ikut menimpali sambil mengejek, bahkan jika dia kurus pun dia akan tetap jelek, haha. Dan bagaimana kalau perempuan gendut itu tidak bisa kurus sama sekali? Betul, betul. Jadi, kamu akan memakannya sendiri atau perlu kami bantu? Su Anying mencibir, sambil mendorong foto itu ke arah Bai Lingxian. Tepuk tangan dan teriakan ejekan terdengar di sekitar mereka. "Makan fotonya, makan fotonya." Su Anying hanya ingin melihat apakah Bai Lingxian akan tetap membela Su Nanqing, bahkan ketika dia menderita karenanya. Tapi tepat saat Su Anying
bergerak untuk menjejalkan foto itu ke dalam mulut Bai Lingxian. Sebuah tangan ramping dan pucat tiba-tiba terulur. Dengan gerakan yang begitu akurat, tangan itu merebut foto tersebut. Su Nanqing dengan santai meremas foto itu menjadi bola. Dengan tangannya yang lain, dia menjambak rambut Su Anying. Saat gadis itu berteriak kesakitan dan membuka mulutnya, Su Nanqing menjejalkan bola kertas itu ke dalam. Seluruh gerakan itu begitu mulus dan cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sampai rasa pahit dan menjijikkan menyebar di mulutnya. Su Anying akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia mencoba memuntahkannya, tetapi sebuah suara yang dingin dan datar memecah keributan. Su Anying, taruhan tetaplah taruhan. Saat Su Nanqing muncul di hadapan semua orang, seluruh ruangan terhenyak dalam keheningan. Kerumunan yang mengejek itu membeku. Mata mereka terbelalak. Seseorang berbisik dengan takjub. Tidak dapat menahan diri. Aku belum pernah melihat orang secantik ini. Putri siapa dia? Auranya tak tertandingi. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi senyap. Kemudian seseorang akhirnya memberanikan diri bicara, memperingatkan dengan gugup. Nona cantik, siapa kamu? Anying adalah tunangan tuan mudaku. Apa kamu tidak takut menyinggungnya? Su Nanqing bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Bai Lingxian. Mengulurkan tangannya dengan lembut. Kamu tidak apa-apa? Bai Lingxian mendongak kaget. Dan saat melihat wajah itu, dia tertegun. Ada sesuatu yang familiar di wajahnya. Namun ketajaman yang indah dan aura yang sangat mendominasi membuat Bai Lingxian ragu untuk mempercayainya. Dia menatap Su Nanqing selama 30 detik penuh. Suaranya bergetar saat dia mencoba bertanya, Kak Nanqing? Su Nanqing menjawab dengan gumaman pelan. Suara terkesiap terdengar di seluruh ruangan. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Seseorang bergumam pelan, berdiri berdampingan. Su Nanqing benar-benar mengalahkan pesona adiknya. Siapa sangka wanita gemuk itu, setelah menjadi kurus, bisa jadi secantik ini? Pada saat itu, senyum di wajah Su Anying benar-benar membeku. Rasa kaget dan cemburu bergejolak di dalam hatinya. Mustahil. Tidak mungkin ini Su Nanqing. Si bodoh yang gemuk dan norak itu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik? Dia pasti melakukan operasi plastik di luar negeri. Amarah meledak di dadanya. Beraninya mencuri perhatian di pesta ulang tahunku dan mempermalukanku. Hutang ini akan kuingat. Tepat pada saat itu, Ayah Su masuk dengan istri barunya. Begitu matanya tertuju pada Su Nanqing, dia tertegun, lalu dengan cepat menyembunyikannya dengan kilatan mata penuh perhitungan. Dia menjadi begitu menakjubkan setelah kurus. Seluruh auranya berubah. Jika dia bisa menikah dengan keluarga kuat lainnya, itu mungkin akan membawa keuntungan yang lebih besar bagi keluarga Su. Melihat ini, Su Anying langsung menangis dan menghamburkan diri ke pelukan Su Hongrui. Kakak, aku tahu kamu marah karena tuan mudaku membatalkan pertunangan. Jadi, pukul saja aku kalau itu bisa membuatmu lega. Ayahnya tersadar karena isak tangisnya. Wajahnya menjadi muram. Dia menatap Su Nanqing dengan marah. Tuan mudaku membatalkan pertunangan itu karena kamu tidak tahu malu. Hamil di luar nikah adalah aibmu sendiri. Apa hubungannya dengan adikmu? Sambil berkata begitu, dia mengangkat tangannya dengan cepat. Siap untuk menampar wajahnya. Su Nanqing baru saja akan menghindar, tetapi ibu tirinya dengan cepat maju, menghentikannya sambil berdesis. Banyak orang yang melihat. Jaga sikapmu. Menahan amarahnya. Wajah Su Hongrui mengeras. Dia berkata dengan dingin, ikut aku ke atas. Di ruang kerja lantai atas, mereka berempat duduk saling berhadapan. Su Nanqing bersandar dengan malas di sofa. Kelopak matanya menurun. Bulu matanya yang lentik membuat bayangan tipis di bawah matanya. Bagi orang lain, dia terlihat sombong. Tapi mereka yang mengenalnya mengerti. Dia hanya kurang tidur semalam dan sedikit lelah sekarang. Su Hongrui mengabaikan posturnya dan langsung ke inti permasalahan. Keluarga gua telah setuju untuk membatalkan pertunangan dan adikmu akan segera menikah dengan mereka. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kamu harus menyerahkan perusahaan ibumu sebagai maharnya. Anggap saja itu sebagai hadiah ulang tahun. Sue Anying menyela dengan penuh semangat. Nadanya penuh dengan keunggulan yang sombong. Benar sekali kakak, kamu hamil di luar nikah, mempermalukan keluarga Su, dan membuat keluarga Gu menjadi bahan cemoohan selama bertahun-tahun. Memberiku perusahaan sebagai mahar adalah hal paling ringan yang bisa kamu lakukan.
untuk menebusnya. Su Hongrui melemparkan sebuah map ke atas meja kopi. Suaranya terdengar dingin. Tanda tangani kontrak pemindahan hak. Kilatan dingin yang mematikan muncul di mata Su Nanjing. Selama 5 tahun terakhir, keluarga Sulah yang tanpa malu-malu bergantung pada keluarga Gu, sementara dialah yang bersikeras untuk mengakhiri pertunangan. Dan sekarang, semua kesalahan dilimpahkan ke pundaknya. Lebih parahnya lagi, rumah yang mereka tinggali dan aset yang mereka pamerkan, semuanya adalah peninggalan almarhumah ibunya. Namun, mereka telah merampasnya selama bertahun-tahun, tanpa penyesalan dan sekarang ingin merampas warisan terakhir ibunya. Keserakahan seperti itu sungguh memuakkan. Dengan pemikiran itu, Su Nanjing mengucapkan 2 kata dengan tenang namun tegas, "Tidak akan." Suara melengking Su Anying langsung terdengar. "Apa maksudmu? Jangan bilang kamu tidak bisa melepaskan kakak Anshun dan tidak mau membatalkan pertunangan?" Su Nanjing melirik keluar jendela. Sekarang, Xiao Guo mungkin sudah bangun. Dia masih harus ada untuk putrinya. Dia tidak tertarik membuang-buang waktu dengan ini. Ayah dan anak, pertunangannya bisa dibatalkan, tapi soal mahar tidak mungkin. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Su Nanjing, "Berhenti di situ!" Ayahnya berteriak, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan lurus menuju pintu. Su Anying yang sangat marah mengejarnya sambil berteriak, "Su Nanjing, jangan berpikir hanya karena berat badanmu turun dan penampilanmu lebih baik, kakak Ancuan akan menerimamu kembali. Bahkan jika dia buta, dia tidak akan pernah menikahi wanita rusak sepertimu yang menyeret-nyeret anak haram. Mengerti di mana anak haram kecilmu itu? Kenapa tidak engkau bawa untuk kami lihat?" Dihadapkan dengan provokasi saudarinya, tangan Su Nanjing langsung terayun ke belakang, dan sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Suaranya rendah namun terdengar dingin. "Xiao Guai, tidak seperti yang kau katakan." Mata hitamnya berubah menjadi dingin dan kejam, seperti iblis yang merangkak naik dari neraka. "Jika aku mendengarmu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu lagi, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi." Setelah meninggalkan peringatan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Su Anying memegangi pipinya yang terasa panas, benar-benar terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Nanjing yang dulunya penurut dan selalu direndahkan akan berani memukul seseorang di dalam kediaman keluarga Su. Terbebas dari kekacauan, keluarga Su Nanjing kembali ke hotel. Tubuhnya terasa sangat lelah. Dia mengangkat tangannya untuk menahan kuap. Ketika tiba-tiba sebuah suara samar terdengar di telinganya. Saat mendongak, dia melihat di bawah cahaya redup lift, sesosok tubuh kecil dengan piyama kartun sedang mengucek matanya yang mengantuk, rambutnya yang lembut mencuat berantakan. Hatinya langsung melunak. Dia bergegas maju, berjongkok, dan menarik anak itu ke dalam pelukannya. "Anakku sayang, kenapa kamu keluar untuk menyambut mama? Ingin kue mus lagi ya?" Dia mengecup keningnya, menghirup aroma sabun mandi, beraroma susu yang familiar. Tetapi anak laki-laki kecil itu menegang di pelukannya. Telinganya memerah. Saat itu juga, teleponnya berdering keras. Sambil mengelus rambut lembutnya, dia berkata dengan lembut, "Di luar dingin, masuklah kembali dan tunggu mama. Mama akan membawamu membeli kue mus." Setelah telepon ini selesai, saat dia berbalik, dia menangkap tatapan mata anak itu. Rasa kantuknya lenyap digantikan oleh kilatan yang tiba-tiba. Sebuah binar yang tidak bisa dia jelaskan. Sebelum dia sempat memikirkannya lebih jauh, sebuah suara mengejek terdengar dari seberang telepon. "Tante, kali ini habislah kau." Su Nanjing mengangkat sebelah alisnya dan bertanya dengan tenang, "Ada apa?" Sahabatnya terkekeh. Kepala keluarga paling berkuasa di Tiongkok, Huang Juniao, sedang menyelidiki latar belakangmu di seluruh dunia. Kali ini, dia tidak akan berhenti sampai menemukanmu. Su Nanjing hanya menjawab "oh" dengan santai, lalu melirik ke belakang dan melihat si kecil masih berdiri di sana. Dia melambai pelan pada Hu Shaoxir. Di bawah tatapannya, anak laki-laki itu akhirnya berbalik menuju kamar. Tetapi saat pintu hendak tertutup, dia ragu-ragu dan berhenti. Kepala kecil itu mengintip keluar lagi, matanya menatap lekat ke arah lift. Pelukan lembut dan ciuman di kening itu
masih membekas di benaknya, membuat pewaris muda dari seluruh keluarga itu diam-diam menikmati kehangatan itu. Di telepon, temannya terus mengoceh. Saat kamu di luar negeri, kamu bisa menghindarinya. Itu bukan wilayahnya. Tapi sekarang kamu sudah pulang, tidak ada jalan untuk kabur. Sementara itu, di dalam sebuah ruang kerja, Huo Junyao mengetukkan jarinya dengan ringan di keyboard, mendengarkan laporan bawahannya dengan tenang. Tuan Huo, kami sudah memastikan Anti memang telah kembali. Informan kami juga mengklaim telah membeli fotonya dengan harga tinggi. Kami akan mengirimkannya kepada Anda segera setelah fotonya tiba. Sebelum pria itu selesai bicara, sesosok tubuh kecil berlari masuk, menarik-narik celana jasnya. Aku mau kue mus. Huo Junyao melepas kacamatanya dengan satu tangan. Dia menatap tajam ke arah Huo Xiaoxiao. Suaranya rendah dan dingin. Huo Xiaoxiao, ada apa denganmu? Saat tatapan mereka bertemu, rasanya seperti percikan api yang beradu. Ketegangan tak kasat mata memenuhi udara. Akhirnya, Huo Junyao mengalah sambil menghela napas. Baiklah, pergi ganti bajumu. Dia mengambil jas yang tersampir di sofa dan hendak melangkah keluar, tapi dari sudut matanya, dia melihat pintu ruang tamu sedikit terbuka. Alisnya langsung berkerut, berpaling ke arah layar yang terpasang di dinding. Suaranya berubah menjadi perintah. Aku mau semua rekaman kamera dari lantai ini ada di mejaku dalam waktu 30 menit. Di telepon, Sunan King hampir menangis karena kelelahan, terpaksa mendengarkan sahabatnya berceloteh. Aku dengar Huo Junyao itu murah hati dan sangat tampan. Siapa tahu, mungkin kalian berdua bisa berakhir dalam kisah cinta legendaris. Sunan King menanggapinya dengan malas. Pria tampan seperti itu bukan seleraku. Dia masih ingat janjinya pada Xiao Gua untuk mengajaknya makan kue mus, tapi sebelum dia bisa bicara lebih banyak, sebuah aura yang menekan tiba-tiba muncul. Sebuah tangan yang kuat dan berurat menahan kusen pintu di sampingnya, membuat seluruh tubuhnya berada dalam bayangan. Sunan King menoleh dengan cepat dan mendapati dirinya menatap sepasang mata yang dalam tak terduga. Pria itu berdiri tegap dalam setelan jas hitam yang pas di badan, berbahu lebar dan berpinggang ramping. Sambil menggendong sebuah bungkusan kecil di lengannya, Nona Sue, suaranya sedingin es. Lebih tajam dari musim dingin Siberia. Jauhi anakku. Sunan King berkedip kebingungan. Sementara wajah Hu Xiaoxie memerah saat dia mencoba mencuri pandang padanya. Tetapi ayahnya dengan tegas menekan kepalanya ke bawah. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Menatapnya dengan tatapan dingin dan menghina. Dia menambahkan, "Kamu bukan tipeku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi, membawa Hu Xiaoxie yang meronta-ronta di dalam gendongannya. Sunan King menggertakkan giginya melihat sosoknya yang menjauh. Dengan suara pelan dia bergumam, "Dasar orang gila." Pesta ulang tahun di villa keluarga Sue sudah lama berakhir. Saat Guo Anshun melangkah masuk ke ruang tamu, dia melihat Sue Anying berlari ke arahnya. Sambil menutupi wajahnya dengan tangan, menangis. "Kak Anshun, kenapa kamu baru datang sekarang?" Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Suaranya bergetar karena isak tangis. Guo Anshun sedikit menegang, hidungnya mencium jejak parfum asing dari rambutnya. Tanpa menunjukkan apa yang dipikirkannya, dia dengan lembut mendorong gadis yang gemetar itu menjauh. Tatapannya tertuju pada kemerahan yang membengkak di pipinya. Suaranya menjadi rendah, dingin, dan berat. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu?" Sue Anying menekan pipinya. Matanya berkaca-kaca, bergumam dengan menyedihkan, "Kakak tidak sengaja." Kata-kata itu menyulut amarah Guo Anshun. "Wanita gemuk itu berani memukulmu? Apa dia tidak mau membatalkan pertunangan? Di mana dia? Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran." Rasa panik tiba-tiba menyergap dada Su Anying. Pikirannya memunculkan bayangan wajah Su Nanqing yang tajam dan menawan, sebuah kegelisahan yang tidak bisa dia jelaskan. Kak Ansun tidak boleh melihatnya dalam keadaan seperti ini. Dia meraih lengannya, dengan cepat berkata, "Tidak perlu kamu turun tangan. Kakak hanya mengincar perusahaan. Jangan khawatir, aku akan membuatnya setuju." Pikiran Guo Anshun sudah melayang ke tempat lain, dan dia tidak mendesak lebih jauh. Jawabannya dingin dan acuh tak acuh. "Tanpa perusahaan itu, kakekku tidak akan pernah menyetujui pertunangan kita." Saat itu juga, telepon Guo Anshun berdering.
Itu dari detektif pribadinya. Tuan Muda Guo, kami belum berhasil menemukan identitas wanita cantik itu. Tapi kami berhasil melacak hotel tempat dia menginap sementara. Mata Guo Anshun langsung berbinar. Kirimkan padaku sekarang. Sue Anying langsung tegang, bergegas untuk menunjukkan kesetiaannya. Kak Anshun, tolong percaya padaku. Aku akan pastikan perusahaan ini menjadi bagian dari mahar untuk keluargaku. Guo Anshun terbatuk ringan, menyembunyikan semangat di matanya. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu. Tapi saat dia meninggalkan kediaman Su, pikirannya hanya dipenuhi oleh wanita yang sekilas dilihatnya di bandara. Aura yang unik itu, kecantikan yang menakjubkan itu, tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Andai saja aku bisa menikahinya. Keesokan paginya, Su Nanqing terbangun kaget oleh dering nyaring ponselnya. Tanpa membuka mata, dia menjawabnya. Di seberang telepon terdengar suara Su Anying. Apa kau sudah memutuskan soal perusahaan itu? Su Nanqing membalikan badan, mencari posisi yang nyaman, masih tanpa membuka matanya. Nada suara Su Anying berubah menjadi merendahkan dan sok murah hati. Baiklah, kita kompromi saja. Aku akan memberimu 500.000. Kau serahkan perusahaan itu padaku. Itu sudah cukup memuaskanmu kan? Bibimu sudah bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Paling-paling dia hanya menabung 100.000. 500.000. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu. Sementara itu, Mengya Pharmaceuticals menghasilkan sekitar 5 juta keuntungan bersih setiap tahun, yang semuanya langsung masuk ke kantong. Walimu yang disebut-sebut itu, Su Hongrui, meskipun itu bukan kekayaan yang luar biasa, itu tetaplah warisan ibunya. Bagaimana mungkin bisa diserahkan kepada orang luar? Su Nanqing bahkan tidak mau repot-repot menjawab, membiarkan ocehan sok benar wanita itu terus terdengar. Melihatnya diam, Su Anying dengan cepat mengubah taktik. Mungkin kau tidak tahu, tapi perusahaanmu itu bahkan tidak menghasilkan uang. Perusahaan itu diambang kebangkrutan. Jika kau menyerahkannya padaku, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkannya. Telinga Su Nanqing terasa berdengung. Rasa kesalnya meningkat tajam, namun Su Anying terus mendesaknya. Itu perusahaan farmasi. Kau itu bukan siapa-siapa yang tidak berpendidikan. Apa yang mungkin kau mengerti? Aku, di sisi lain, adalah mahasiswa terbaik di Universitas Kedokteran. Selalu peringkat pertama di kelasku. Aku bahkan sedang bersiap untuk mendaftar program Pascasarjana Profesor Anti. Dia berhenti sejenak, suaranya penuh dengan superioritas. Anti adalah ahli bedah terbaik di dunia, mampu melakukan operasi tersulit sekalipun. Seorang legenda sejati di bidangnya. Dia sangat misterius, sehingga Universitas Worcester pun harus bersusah payah untuk merekrutnya. Sebagai seorang profesor, tapi memberitahu orang bodoh sepertimu itu tidak ada gunanya. Kau tidak akan mengerti juga. Sue Anying mencibir. Terima saja saranku, menyerahlah selagi bisa. Jangan berpura-pura mampu. Kalau begini terus, perusahaanmu akan bangkrut lebih cepat. Celotehannya yang tak ada habisnya membuat alis Su Nanqing mengerut sampai akhirnya dia membentak dengan dingin. Berisik sekali. Sue Anying meledak. Apa kau baru saja bilang aku berisik? Jangan pura-pura bodoh. Apa kau menolak untuk membatalkan pertunangan? Biar ku beritahu, Kak Anshun hanya mencintaiku. Yang dia hargai adalah bakat medisku. Su Nanqing memotongnya, menutup telepon tanpa ragu-ragu. Dia melempar ponselnya ke samping, berharap bisa tidur sedikit lagi. Tapi sekeras apapun dia mencoba, rasa kantuk itu tidak datang. Sambil menghela napas, dia duduk dan menekan sebuah nomor. Solo, berikan aku semua berkas tentang Mengya Pharmaceuticals. Di seberang sana, suaranya terdengar lelah. Serius, Anti. Jangan keterlaluan. Aku berutang 1 nyawa padamu, dan sekarang kau memperlakukanku seperti pesuruh pribadimu. Aku ini hacker nomor 1 di dunia, dan kau menyuruhku melakukan pekerjaan rendahan. Bagaimana kalau kau sebutkan saja harganya? Mari kita buat hubungan ini sedikit lebih menguntungkan. Bibir Su Nanqing sedikit melengkung. Baiklah, berapa harga nyawamu? Hening sejenak, lalu terdengar helaan napas pasrah. Baiklah, kau menang. 5 menit. Sementara itu, Suk Xiao sedang memegang ponsel, matanya terpaku pada layar yang berkedip, wajah mungilnya berkerut karena frustrasi. Quadra kill, oh bodoh sekali.
Sun Nanqing keluar dari kamarnya sudah berpakaian dan memanggil dengan lembut, "Xiao Guo." Lisa melihat kepala Xiao Guo langsung terangkat begitu melihatnya. Matanya berbinar seperti matahari kecil. Dia menjatuhkan ponselnya dan berlari mendekat, memeluk kaki Sun Nanqing sambil mendongakkan wajah mungilnya. Dia mendaratkan beberapa ciuman berisik. Lisa terkekeh melihat pemandangan itu. "Nona, Anda bangun lebih pagi dari biasanya hari ini?" Sun Nanqing menjawab dengan ringan. "Aku ada urusan." Dia perlahan mengingatkan Su Xiaoguo. "Jangan main game seharian, nanti matamu rusak." "Mengerti, Mama. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Lisa dengan baik." Tanpa menoleh sedikit pun, Xiaoguo berlari kembali ke sofa. Jelas tidak memedulikan kata-katanya. Saat itu juga, ponselnya bergetar beberapa kali berturut-turut. Itu adalah pesan dari Solo. "Aku sudah mengirimkan file apotek minyak ke emailmu." "Oh, dan ada kabar baik sebelum kamu kena sial? Kepala keluarga nomor 1 di negara ini, Tuan Hua, menghubungiku, menawariku jutaan hanya untuk menanyakan satu hal. Kamu pria atau wanita? Kenapa kamu tidak menyerah saja? Dia pria yang sangat tampan loh. Mau aku kirim fotonya?" Sun Nanqing membalas dengan emoji berkeringat, diikuti dengan dua kata, "Tidak perlu." Tapi sedetik kemudian, sebuah foto tak terduga muncul di layarnya, membuat pupil matanya menyempit tajam. Pria di dalam foto itu memiliki raut wajah seolah dipahat oleh pisau, keras, tegas, dan dingin. Seluruh kehadirannya memancarkan aura penyendiri yang acuh tak acuh. Namun di sudut matanya ada tahi lalat kecil, menyatukan aura dingin dengan pesona, menambahkan pesona estetika terlarang. Bukankah ini bajingan sombong dari kemarin? Orang yang berkata, "Kamu bukan tipeku." Alis Sun Nanqing mengerut. Lalu dia tertawa mengejek. Jari-jarinya mengetuk layar. "Kirimkan pesan untuknya dariku." Di kamar presidensial sebelah, Huang Junyao bersantai di sofa, tinggi dan berwibawa. Asistennya, Zhou Lang, mencondongkan tubuh dan melaporkan dengan lembut, "Tuan Hua, Solo baru saja menyampaikan pesan dari Dokter Antai." Tatapan Huang Junyao terangkat, dingin dan tajam. Suaranya menjadi sedingin es. "Apa?" Zhou Lang berdeham, membetulkan kacamatanya, dan membacakan pesannya. Dokter Anti bertanya, "Tuan Hua, apakah Anda begitu terburu-buru mencarinya karena otak Anda perlu dioperasi?" Saat kata-kata itu diucapkan, suhu ruangan anjlok hingga titik beku. Zhou Lang meringkuk ketakutan. Setelah hening lama, Huang Junyao menggertakkan dua kata dari sela-sela giginya. "Foto." Sekarang, dia ingin melihat persis seperti apa rupa wanita kurang ajar ini. Sementara itu, Sun Nanqing hendak keluar ketika dia berbalik untuk memperingatkan Xiaoguo. "Ada pria menyebalkan yang tinggal di sebelah. Jangan keluar berkeliaran." Tanpa alasan, mata Xiaoguo melebar karena penasaran. "Ibu, apakah dia monster?" Memikirkan wajah sombong Huang Junyao. Sun Nanqing yang biasanya pendiam perlahan mengangguk. Monster ini terlihat cukup cantik untuk menjadi seorang wanita. Dia punya tahi lalat di dekat matanya. Tapi sepertinya otaknya tidak berfungsi dengan baik. Xiaoguo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Kalau begitu, aku pasti tidak akan keluar. Aku tidak bermain dengan orang bodoh." Sun Nanqing terkekeh mendengarnya. Dia menutup pintu di belakangnya. Dia berpikir, Huang Junyao terus-menerus menyelidiki identitas Antai. Sekarang karena dia tinggal begitu dekat, lebih baik hindari menarik perhatian. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, sebuah pintu terbuka di belakangnya. Dia berbalik, langsung membeku di tempat. Huang Junyao berdiri di sana di lorong, diapit oleh asisten dan pengawalnya. Jelas akan segera pergi. Sudah berapa lama dia berdiri di sana? Apa dia mendengar semuanya? Sun Nanqing berdeham, dengan canggung mengabaikannya dengan alasan yang dibuat-buat. "Tuan Hua, saya hanya bercanda dengan anak saya. Tidak ada maksud tersembunyi sama sekali." Mulut Joleng berkedut. Bisakah dia terdengar lebih asal-asalan lagi? Monster macam apa yang punya tahi lalat di dekat matanya? Kecuali jika nama belakang monster itu adalah Hua. Tepat pada saat itu, pintu lift terbuka. Sun Nanqing segera menyingkir, menyelinap cepat melewati pria itu. Ekspresi Huang Junyao tetap tidak terbaca, tetapi tatapan tajamnya tertuju padanya, mustahil untuk diartikan. Dia melangkah masuk ke dalam lift tanpa sepatah kata pun.
Namun tatapan sekilas itu membawa niat membunuh yang tajam yang membuat nadi Su Nanqing menegang. Benar-benar merepotkan. Sebaiknya menjauh darinya. Baru saat itulah Huang Junyao benar-benar memperhatikan. Kulitnya sangat pucat. Wajahnya tampak manis menipu. Namun nada tajam. Dan mengeyek dalam kata-katanya. Yang menyakitkan tanpa satupun umpatan. Terasa anehnya familiar. Sementara itu di lobi hotel, Go Anshun duduk di sofa. Matanya terpaku pada lift. Dengan hotel-hotel keluarga Huang yang dikelola di bawah manajemen yang ketat, resepsionis tidak akan pernah membocorkan informasi tamu. Satu-satunya pilihannya adalah mengintai lobi sejak fajar. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil pintu lift terbuka. Dan Su Nanqing keluar dengan tergesa-gesa. Jelas sekali dia ingin menjaga jarak dari Huang Junyao. Ketika Go Anshun melihat sosok anggun itu mendekat, dia dengan cepat mengambil pose santai. Menghalangi jalannya. Cantik. Kebetulan sekali. Tidak kusangka akan bertemu denganmu lagi. Jejak kepasrahan melintas di wajah Su Nanqing. Mereka sudah membatalkan pertunangan. Kenapa pria ini terus muncul di hadapanku? Tidak menyadari ketidaksabarannya. Go Anshun tersenyum lebih antusias. Dengan takdir seperti ini, setidaknya kau harus memberitahuku namamu. Bukankah begitu? Awalnya, Sun Anqing tidak berniat menjawab, tapi kemudian dia teringat pria itu hadir saat persalinannya. Mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk tentang bayi yang satunya dari pria itu. Jadi dia berkata dengan ringan, "Namaku Annie, dan An adalah marga ibuku." Mata Go Anshun langsung berbinar. "Nona An, apakah Anda punya waktu? Pertemuan seperti ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita minum kopi di kafe sebelah?" Sun Anqing mengangguk tanpa komitmen, memimpin jalan dengan antusias. Go Anshun tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana adikmu?" Sun Anqing mengerutkan kening dengan bingung. "Adik? Apa? Gadis kecil yang bersamamu kemarin?" Jelasnya. "Nona An kelihatannya berumur sekitar 20 tahun. Tidak mungkin Anda punya anak perempuan setua itu kan?" Sun Anqing tidak mau repot-repot menjelaskan, dia hanya menjawab singkat, "Di lantai atas." Tapi dari kejauhan, tatapan Huang Junyao sudah menjadi sedingin es. Zoulang terus-menerus mengompori. "Tuan Huang, wanita ini keterlaluan. Pertama, dia mendekati tuan muda, dan sekarang dia mempermainkan pria lain. Dan yang lebih parah, saat berbohong pada orang lain, dia menyebut putrinya sebagai adiknya. Bahkan saat berbohong padamu, dia tidak selihai ini." Salah satu pengawal tampak sangat bingung. Bagaimana bisa itu dibandingkan? Wajah Huang Junyao menjadi sangat gelap. Suasana di lobi turun hingga di bawah titik beku. Dia mengucapkan satu perintah, selidiki dia, lalu berbalik dan melangkah pergi. Begitu berada di dalam kafe, Sun Anqing tidak membuang banyak waktu sebelum mengalihkan pembicaraan ke pertunangan Go Anshun yang banyak dibicarakan. Karena ingin memuji dirinya sendiri dan menjelek-jelekkan tunangannya, Guo langsung melancarkan serangan pribadi. "Dengar, aku bukannya tidak punya hati. Kamu tidak tahu betapa jeleknya wanita gemuk itu." Matanya menyipit karena lemak, dan saat dia berjalan, tanah seolah-olah bergetar. Dia bahkan membuat alasan, mengatakan berat badannya karena suntikan hormon, seolah-olah menurunkan berat badan akan membuatnya cantik. Dan dia itu bodoh. Dia putus sekolah di kelas 3. Dia hanya duduk di rumah. Tidak pernah menangis bahkan saat dipukuli. Tidak pernah melawan. Memaksaku menikahi seseorang yang tidak berpendidikan, bodoh, dan gemuk seperti itu. Itu sangat tidak adil bagiku. Sun Anqing menopang pipinya dengan satu tangan, mendengarkan dengan jelas tanpa minat. Sejak kecil, dia tahu bahwa menangis di keluarga yang berat sebelah seperti itu tidak ada gunanya. Sedangkan untuk tidak pernah melawan, dia hanya menuruti kata-kata terakhir mendiang ibunya. "Tetaplah biasa saja, sembunyikan kecerdasannya, dan jangan pernah menunjukkan bakat sebelum dewasa. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup." Dia membenci segala kemunafikan keluarga Sue. Jika bukan karena perusahaan ibunya, dia tidak akan pernah repot-repot bermain sandiwara dengan Sue Enying. Ocehan Go Anshun tidak berarti apa-apa baginya. Memotong perkataannya, dia bertanya dengan datar, "Aku dengar tunanganmu melahirkan seorang anak 5 tahun yang lalu dan anak itu dibuang. Aku penasaran, di mana tepatnya anak itu ditelantarkan?" Go Anshun tersentak.
dengan cepat melambaikan tangannya. Nona, itu murni gosip. Anak itu dibawa ke luar negeri oleh wanita gemuk itu sendiri. Su Nanqing tiba-tiba berdiri, berpura-pura marah seperti seorang pewaris manja yang privasinya diganggu. Aktingnya sempurna. Aku hanya penasaran, karena kamu tidak mau bicara. Lupakan saja. Seperti yang diduga, Guo Anshun panik, mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Nona, bukan itu maksudku. Tolong jangan marah. Su Nanqing menghindar dengan mudah. Suaranya tajam. Kalau begitu katakanlah. Guo berkata tanpa berpikir, itu adalah Sue Hongrui yang menanganinya saat itu. Aku benar-benar tidak tahu. Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Secercah harapan terakhir di hati Su Nanqing meredup. Dia hanya merasa telah membuang-buang waktu tidurnya yang berharga. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Guo Anshun bergegas mengejarnya. Nona, aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kau sibuk? Bolehkah setidaknya aku meminta kontakmu? Su Nanqing bahkan tidak menoleh ke belakang. Tidak bisa, katanya dengan dingin, sambil melangkah pergi di dalam kamar presidensial. Tidak ada yang akan menyangka bahwa Xiao Guo kecil yang manis berubah menjadi iblis kecil yang mengamuk. Begitu dia bermain game, memarahi rekan satu timnya, hingga terdiam. Namun, saat ibunya kembali, dia langsung berubah kembali menjadi malaikat yang manja. Para wanita di sini semuanya menyingkir. Si bodoh, jaga aku. Aku akan menahan serangan Tourette. Jawab sebuah suara lembut yang sedikit terdengar bodoh. Darahku sekarat. Kenapa kamu lari? Tahan saja serangannya untukku biar aku bisa dapat pentakil. Aku akan mati. Bahkan di dalam game, kamu pengecut sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Sebelum Su Nanqing bahkan melangkah ke ruang tamu, suara ceria putrinya terdengar. Dia terkekeh. Wah, sepertinya si nona kecil sedang bermain game lagi. Gadis kecil itu mendongak, matanya berbinar. Mama, akhirnya mama pulang. Aku bosan sekali. Aku sangat merindukan mama. Su Nanqing menghela napas pelan. Xiao Guo bermain game seharian hanya karena dirinya sendiri. Terlalu sibuk atau tertidur untuk menemaninya. Bersiaplah. Malam ini aku akan mengajakmu makan malam di luar. Lisa melangkah maju. Nona, apa yang ingin Anda kenakan malam ini? Xiao Guo berpikir sejenak dengan serius. Jaket setelan kecil itu. Su Nanqing mengerutkan kening. Memakai pakaian anak laki-laki lagi. Di kamar sebelah, Hua Xiaoxir menatap ponselnya dengan saksama. Mendengar suara-suara menembus dinding. Hatinya memastikan apa yang sudah ia duga. Itu dia. Dia sudah kembali. Begitu orang tuanya pergi, dia segera menekan nomor internal kamar. Hello, aku tinggal di sebelah. Bolehkah aku berkunjung? Gadis kecil itu terkesiap kaget, jadi kamu bocah konyol di sebelah. Sebagai anak ajaib keuangan termuda di generasinya, ini adalah pertama kalinya Hua Xiaoxir disebut bocah konyol. Sebelum dia sempat protes, suara ceria gadis itu terdengar lagi. Bisakah kamu bermain game denganku? Hua Xiaoxir ragu sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Bisa. Tatapannya terpaku pada layar. Saat akun Candy Sweet menjadi offline, panggilan suara terputus pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat itu, sebuah tangan ramping berurat terulur. Leluhur kecilku akhirnya selesai bermain. Wichin. Yu menghela napas lega sambil merebut ponsel itu. Kakakku yang tiran itu akan segera kembali. Cepat bersihkan dirimu. Hu Shusher tidak menjawab, hanya berbalik ke arah walk-in closet dengan bingung. Wichin memanggilnya. Hei, jangan bersikap dingin begitu padaku. Kalau kamu masih mau bermain, lain kali pamanmu ini akan ikut. Aku ini masuk 10 besar di server nasional. Dan si nomor 1, Candy Sweet itu, sohib kentalku. Lain kali, akan kusuruh dia untuk menggendongmu. Aku jamin kita akan menghancurkan lawan. Sampai mereka menangis mencari ibunya. Hu Shusher mengabaikannya, malah berbicara dengan tenang. Paman, aku mau ke prasmanan. Ambilkan jaket setelan abu-abuku. Wichin Yu dengan patuh mengambil jaket itu dari lemari dan menyerahkannya. Mendengar keponakannya bergumam pelan, "Terima kasih." Baru saat itulah dia sadar, dan dia menepuk pahanya sambil meratap. Leluhur kecilku, tidak bisakah kamu bersikap baik? Kalau kakakku tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup dan menjadikanku sandaran kaki. Hanya karena Huang Junyao tidak ada di rumah hari ini,
Makanya dia berani memanjakan anak itu dengan bermain game sepanjang sore. Tapi menyelinap keluar untuk makan prasmanan, itu sama saja seperti menari di ladang ranjau Huang Junyao. Selama kita tidak ketahuan, tidak apa-apa. Suara Huashe terdengar ringan, hampir seperti berbisik, tetapi membawa keyakinan yang tak tergoyahkan. Hua Chenyu membeku di tempat mendengar kata-kata itu. Saat dia sadar kembali, Huashe sudah berpakaian rapi. Jika dia kembali, beritahu aku lewat jam tangan pintar. Melihat keponakannya berjalan keluar pintu, hawa dingin menjalari tulang punggung Hua Chenyu. Sebuah badai akan datang, dia bisa merasakannya. Tuan kecilku, apa yang akan pamanmu yang malang ini lakukan tanpamu? Pikirannya masih bergema ketika lift berbunyi dengan suara ding yang nyaring. Saat pintu terbuka, wajah Huang Junyao yang tajam dan dingin, seolah diukir dari es, muncul di hadapannya. Hua Chenyu hampir menggigit lidahnya karena terkejut. Kakak. Huang Junyao berhenti sejenak saat melepas mantelnya. Matanya menyipit. Kenapa kau menghalangi pintu? Tatapannya menyapu ruangan seperti tinta yang tumpah di atas kertas. Dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Di mana Xiaoxi? Pertanyaan itu saja sudah membuat kaki Hua Chenyu lemas. Dia mengaku dengan jujur. Di lantai bawah, di restoran prasmanan. Wajah sang tiran mengeras. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melangkah pergi. Di dalam aula prasmanan hotel pertama, Sun Ching sedang membawa nampan, memilih makanannya. Tiba-tiba, ujung roknya ditarik oleh tangan kecil yang gemuk. Dia berbalik dan mendapati dirinya berhadapan dengan seorang anak laki-laki kecil yang biasanya begitu pendiam dan tertutup. Matanya yang bulat kini bersinar dengan kebahagiaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihatnya, menatap tanpa bicara, Sun Ching berjongkok, mengacak-acak rambutnya dengan lembut. Sayang, apakah karena kamu tidak bisa mendapatkan makanan yang kamu inginkan? Satu kata itu, sayang, membuat pipi Hu Xiaoxiao memerah. Kakek neneknya sesekali memanggilnya seperti itu sebelumnya, tetapi dari wanita dengan nada bicaranya yang santai dan tidak terburu-buru ini, kata itu membawa kehangatan tak terduga yang menusuk dadanya. Matanya langsung memerah dengan sedikit rasa sedih. Dia berbisik, apakah kamu ibuku? Sun Ching membeku, bingung. Emosi Xiao Guo tampak sangat rapuh. Apakah itu karena dia baru saja dipaksa keluar dari permainannya? Dia dengan cepat memeluk anak itu, membujuk dengan lembut. Baiklah, baiklah. Ini salah ibu. Jadi, anak baik ya? Katakan apa yang ingin kamu makan dan ibu akan mengambilkannya untukmu. Mata Hu Xichen melebar, banyak sekali pertanyaan berputar di dalam hatinya. Ibu, kenapa ibu meninggalkanku? Kemana saja ibu selama bertahun-tahun ini? Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Suan King tidak menyadari kerumitan di matanya. Dia menyentuhkan dahinya dengan lembut ke dahi anaknya dan berkata pelan, ibu punya banyak makanan enak, ayo kita kembali ke tempat duduk kita. Ya, dengan itu dia menggendongnya menuju sudut yang sepi. Huo Xiken membenamkan wajahnya di leher ibunya. Lengannya melingkar erat, seolah sedang memegang harta karun yang telah lama hilang. Sementara itu, di counter makanan penutup, Su Xiaoguo menatap sepotong kue mus, lalu sepotong kue Black Forest. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia menumpuk semuanya ke piringnya. Bersenandung riang, dia berlari kecil untuk mencari ibunya. Tapi begitu dia berbalik, seorang pria jangkung dan gagah dengan aura seperti badai menghalangi jalannya. Detik berikutnya, piring itu direbut dari tangannya. Makanan tidak sehat, kamu tidak boleh makan ini, kata pria itu dengan dingin. Xiao Guo membeku, terlalu kaget untuk bereaksi. Lalu dia diangkat oleh lengan panjang Huo Junyao, dibawa pergi di luar kehendaknya. Dia menendang dan meronta-ronta dengan liar. Siapa kamu? Kenapa kamu memerintahku? Turunkan aku. Ada yang menculik anak. Wajah Huo Junyao menjadi gelap. Amarahnya nyaris tidak tertahan di tempat umum. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, kenapa? Karena aku ayahmu. Rantaan Su Xiaoguo langsung berhenti. Setelah hening sejenak, tangan mungilnya terulur ke atas dengan gemetar untuk menyentuh wajahnya. Secercah keterkejutan melintas di mata Huo Junyao. Cengkeramannya tanpa sadar melonggar, lalu dia menundukkan pandangannya. Dia melihat wajah kecil yang berlinang air mata. Ayah? Kamu ayah? Matanya
dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Akhirnya, dia punya seorang ayah. Dia bukanlah anak yang tidak jelas asal-usulnya. Menahan isak tangis, dia mengusapkan tangan kecilnya ke pipinya berulang kali, seolah untuk memastikan ini bukan mimpi. Jakun Huajunyao bergerak naik turun. Dia tetap diam. Wajah keras kepala yang dikenalnya itu kini melembut karena air mata. Pria yang tidak pernah goyah dalam negosiasi perbatasan menjadi kacau oleh air mata seorang anak. Dengan canggung, dia berbisik, "Jangan menangis." Suaranya serak saat dia mulai berbicara, tapi saat jari-jarinya menyentuh pipinya yang basah karena air mata, sepasang tangan kecil yang lembut menggenggam tangannya dengan erat, menahannya. "Ayah." Suara kecil yang lembut itu masuk begitu saja ke telinganya, menghalangi kata-kata pengekangan. Laki-laki tidak boleh menangis, yang hampir keluar dari bibirnya. Hua Juniao menundukkan pandangannya, menatap tangan kecil yang menggenggam tangannya. Dan tiba-tiba dia teringat anak ini baru berusia 5 tahun. Dan secerdas apapun dia tetaplah seorang anak kecil. Hatinya, yang biasanya sekeras baja, sedikit melunak. Meski begitu, dia memaksa dirinya untuk tetap tegas, menangis dan merengek hanya karena makanan. Menyedihkan. Namun Su Xiaogua memeluknya lebih erat, seolah takut ayahnya yang baru ditemukan itu akan terbang pergi. Kepala kecilnya mengangguk-angguk seperti anak ayam yang mematuk. "Ayah, ayo kita makan bersama ya." Hua Junyao memeriksa arlojinya dan berkata dengan datar bahwa dia hanya punya waktu 1 jam. Hu Junyu, yang tidak sengaja mendengar, kata-kata itu mengejutkan. Anak ini lebih baik kelaparan atau dipukuli daripada menyerah sebelumnya. Apa ini benar-benar Xiaoshu yang sama? "Ayah, turunkan aku. Aku belum makan kue yang aku pilih." Cicit Su Xiaogua menepuk-nepuk lengannya dengan gembira, dan yang membuatnya tidak percaya, Hua Junyao benar-benar membungkuk dan menurunkannya. Anak kecil itu segera menarik tangannya dan menyeretnya ke meja pencuci mulut. Hu Chunyu mengecek matanya tidak percaya. "Sejak kapan kakakku dan Xiaoshu terlihat seperti ayah dan anak?" Su Xiaogua menunjuk ke sebuah kue. "Ayah, makan yang ini. Ini mahal." Lalu dia berjinjit dan menasihati, "Jangan minum jus di prasmanan. Itu tidak sepadan dengan ruang di perut." Hu Chunyu mencondongkan tubuh lebih dekat, merendahkan suaranya. "Kak, apa Xiaoshu baru saja dirasuki orang lain?" Hua Junyao memberinya tatapan dingin. Nada bicaranya setajam es. "Aku bahkan belum menyelesaikan masalah hari ini denganmu. Pergilah dan renungkan." Hu Chunyu menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Oke, aku akan pergi sekarang." Meskipun dalam hati, dia mengumpat, "Tiran, diktator, habislah aku kali ini." Sementara itu, Su Xiaogua menunjuk ke arah kursi di sudut. "Ayah, ibu ada di sana." Hua Junyao mengikuti arah jari kelingkingnya. Di sudut, seorang wanita duduk dengan dagu bertumpu malas di satu tangan. Sementara tangan lainnya, dengan santai, memutar-mutar garpu sambil menggigit makanannya. Setiap gerakannya membawa bahasa yang tak terucapkan. Sebuah pesona. Dia menarik kembali tatapannya dengan dingin. "Dia bukan ibumu." Su Xiaogua langsung tersinggung, membusungkan dada mungilnya. "Dia mamaku." Wajah Huang Junyao mengeras. "Xiaoshuo, ingat ini. Jangan pernah percaya pada wanita, terutama yang cantik." Mata Su Xiaogua membelalak, suara mungilnya meninggi karena protes. Bagaimana bisa itu masalah sepele? Tidak mengakui mama adalah masalah besar. Kalau ayah tidak mengakui dia mamaku, maka ayah bukan ayahku. Kemarahan melonjak di dada Huang Junyao. Mantra apa yang wanita itu gunakan pada putranya, hingga membuatnya mengatakan hal-hal seperti itu? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Tatapannya menajam, suaranya menurun, menjadi geraman yang mengancam. "Apa kau turun bersama wanita itu?" Su Xiaogua menjawab dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, aku turun bersama mama." Huang Junyao menyeringai dingin, seperti yang sudah kuduga. Dia sudah tahu. Sejak kapan Xiao Shuai tiba-tiba memaksa makan di prasmanan? Wanita itu bermesraan dengan pria lain baru sore ini, dan sekarang dia berani menggunakan putranya untuk menarik perhatiannya. Jelas, peringatan lisan tadi malam tidak cukup. Suaranya menurun, tajam sedingin es. "Kau dilarang berbicara dengannya lagi."
Su Xiaogua mengerjap bingung. Melirik mamanya yang berada di sudut dengan tatapan menyedihkan sebelum menatap ayahnya yang menjulang tinggi. Sambil menggigit bibirnya dengan keras kepala, dia memilih untuk mengikuti Huang Junyao. Di kepala mungilnya, berbagai pikiran bermunculan. Ayah sangat tampan, sayang sekali untuk dilewatkan. Aku akan membantu mama membawanya pulang. Sambil menengadahkan wajah mungilnya ke arahnya, dia nyeletuk, "Ayah, bukankah mamaku cantik? Dia bahkan lebih cantik dari bintang film." Kalau ayah menikahinya, bayangkan betapa bangganya ayah saat mengajaknya jalan. Langkah Huang Junyao terhenti, menatap sosok mungil yang mendongak ke arahnya. Racun macam apa yang telah diberikan wanita itu pada putranya? Sementara itu, Sun Anjing berpikir putranya bersikap sangat baik malam ini. Biasanya sangat pemilih makanan. Si kecil bahkan memakan wortelnya tanpa rewel, meskipun perlahan. Karena khawatir, dia bertanya, "Apa kau makan terlalu banyak?" Mendengar kata-kata itu, kepala Huang Xiaoshuai terangkat. Dia sudah mengulur waktu selama lebih dari 1 jam. Tahu dia akan dihukum saat kembali, tapi tetap saja dia tidak tega meninggalkan mama. Dia turun dari kursi, suaranya pelan. "Aku hanya akan mengambil 1 potong kue lagi. Hanya 1." Sun Nanchin mengingatkan dengan santai, lalu bersandar sambil menguap lebar. Rasa kantuk menyelimutinya seperti ombak. Dia sama sekali tidak menyadari putrinya, yang di hadapannya sudah tertukar dengan Huashasha. Saat itu juga, Su Xiaogua menyelinap kembali, sambil berpura-pura mengambil makanan lagi, melihat keadaan mominya yang mengantuk. Rasa bersalah menusuk hatinya. Momi sudah kurang tidur, hanya untuk menemaninya makan malam. Dan dia malah pergi bergelayut manja pada dedinya. Ini benar-benar tidak adil. Dia berjalan mendekat sambil menghela napas kecil. "Momi, apa Momi mengantuk? Ayo kita pulang, ya?" Su Nencing, yang mengira putrinya akhirnya kenyang, bergumam mengantuk sebagai jawaban. Sambil bergandengan tangan, mereka meninggalkan restoran. Sementara itu, ketika Huashasha kembali, dengan sepotong kue yang dipilihnya, dengan hati-hati, sosok lembut di meja itu telah tiada. Cahaya di matanya meredup, bahu kecilnya terkulai. Saat kekecewaan menyelimutinya, waktunya habis. Sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Huashasha terlonjak kaget, pikirannya menjerit. "Aku tamat. Ayah akan memarahiku." Tapi detik berikutnya, Hu Junyao malah mengangkatnya ke dalam pelukannya. Suaranya tenang dan rendah. "Apa kamu sudah makan sampai kenyang?" Huashasha menatap dengan bingung. Apa sitiran itu tiba-tiba jadi lembut? Kembali di kamar presidensial, Sun Nancing baru saja akan berbaring. Ketika bel pintu berbunyi, dengan kesal, dia bertanya, "Siapa itu?" Suara pria yang tenang dan tidak dikenal menjawab dari luar. "Nona Su, marga saya Hua." "Xiaogua, buka pintunya." Sun Nancing memanggil ke arah ruang tamu. "Mami, aku lagi war." Gadis itu balas berteriak dari sofa. Matanya terpaku pada ponselnya. "Lindungi barisan belakang." "Woi, beban. Mau mati berapa kali lagi? Kamu ngefit lebih parah dari kurir makanan." Karena tidak ada pilihan lain, Sun Nancing bangkit sendiri dan pergi membuka pintu. Yang berdiri di luar bukanlah Hu Junyao, melainkan seorang pria yang bersandar di dinding, dengan ponsel di tangan, jelas sedang asyik bermain game. Saat pintu terbuka, dia bergumam ke mikrofonnya, "Bos, aku mati juga ini. Sisanya aku serahkan padamu." Dia mengakhiri panggilan dan akhirnya mendongak. Tatapannya menyapu seluruh tubuh wanita itu. Kulitnya pucat hingga tampak bersinar, dan mata almondnya yang biasanya lembut, kini sedikit tertunduk karena lelah. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya ada jejak kelelahan. "Ada apa?" tanyanya dengan dingin. Dalam hati, Hui Chenyu mencibir. Pantas saja dia berani mendekati kakakku. Dengan penampilan seperti ini, dia punya modal. Dia berdeham dan memasang ekspresi serius. "Nona Su, ada yang ingin kubicarakan? Apa Anda bersedia pindah ke suite di bawah dan mengosongkan kamar presidensial ini?" Sun Nancing mengangkat sebelah alisnya. "Dan kenapa begitu?" Dia menyelipkan kartu bank padanya. Tersenyum tipis, sekadar mengingatkan. Hotel ini milik keluarga Hua. Sesuai kebijakan, membatalkan pesanan tanpa alasan. Memerlukan kompensasi 2 kali lipat. Ini 1 juta. Sun Nancing menatap kartu itu. Bibirnya berkedut. Apa aku terlihat begitu putus asa karena uang? Kenapa semua orang mencoba menyogokku?
Ketika dia tidak bergerak untuk mengambilnya, nada bicara Hui Chenyu berubah, penuh dengan ancaman. Jika kamu menolak, aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Tentu kamu tidak ingin semuanya menjadi runyam, kan? Mendengar ancaman terselubung itu, tatapan Su Nanqing menjadi sedingin es. Tapi Hui Chenyu justru semakin menekannya. Nona Su, kamu sudah mencoba menggoda kakakku lebih dari sekali. Aku bersikap lunak hanya karena kamu punya anak. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lolos hanya dengan pindah kamar. Su Nanqing menguap dengan malas dan bertanya. Aku penasaran. Memangnya bagaimana caraku menggodanya? Wajah Hui Chenyu memerah karena marah. Kamu menghabiskan banyak uang hanya untuk tinggal di kamar sebelah, berharap bisa dekat dengannya. Bahkan Xiao Se pun sudah tertipu olehmu. Aku tidak bodoh. Aku sudah menyelidikimu. Seorang wanita yang dicampakkan tunangannya dan hamil di luar nikah. Apa yang membuatmu berpikir bisa mengejar kakakku? Su Nanqing berdecak 2 kali. Jadi, tinggal di kamar sebelah sekarang jadi kejahatan? Apa itu artinya kamar ini seharusnya tetap kosong? Aura mengintimidasi yang tiba-tiba muncul darinya tak terbantahkan, membuat napas Hui Chenyu tercekat. Dia secara naluriah mundur setengah langkah sebelum kembali tenang. Tentu saja tidak. Kakakku melacak antai, dan dia ada di hotel ini. Hanya tamu sekali berdialah yang pantas tinggal di sebelah kamarnya. Jantung Su Nanqing mencelos. Apa mereka sudah menemukanku? Dia tidak takut pada Huang Junyao. Tapi jika pria itu benar-benar menempel padanya, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Menurunkan pandangannya sejenak, dia lalu mengambil kartu bank dari tangannya. Terima kasih, sudah mengatur kepindahannya. Kau benar, berada terlalu dekat akan merepotkan. Melihatnya mengambil kartu itu dengan begitu tegas, Huo Chenyu akhirnya merasa lega. Sambil mendengus dingin. Setidaknya kau tahu posisimu di matanya. Suite di lantai bawah mungkin masih mewah, tetapi tidak memiliki akses kelas atas sama sekali. Seperti akses VIP di lantai atas. Selama dia pindah, wanita ini tidak akan punya kesempatan untuk menarik perhatian kakaknya atau mendekati Xiao Shu lagi. Namun, ucapan terima kasih terakhirnya mengganggunya. Meskipun dia segera menepisnya dan kembali ke kamarnya. Tanpa sepengetahuannya, wanita yang baru saja dia ejek sebenarnya adalah dokter kelas dunia yang sedang dicari-cari oleh keluarga Huo. Sementara itu, di ruangan lain, Huo Junyao duduk di sebuah meja yang lebar, jemarinya menari di atas keyboard. Layar dipenuhi dengan aliran data yang mengalir deras, baris-baris kode yang saling terkait, dan di tengahnya, sebuah titik merah merayap perlahan di peta. Targetnya, yang telah dia buru selama setengah jam, tepat saat dia akan melacaknya lebih jauh. Titik merah di layar berkedip beberapa kali, lalu menghilang sepenuhnya. Suhu ruangan seakan turun beberapa derajat, tidak menyadari tekanan yang menyesakkan, yang terpancar dari kakaknya. Huo Chenyu nyeletuk tanpa berpikir. Kak, sepertinya kau kehilangan jejaknya. Huo Junyao melepas kacamatanya. Nadanya terdengar dingin. Aku tidak buta. Huo Chenyu langsung menciutkan lehernya dan menutup mulutnya. Setelah jeda sesaat, wajahnya menjadi cerah dan dia mencondongkan tubuhnya. Seperti anak kecil yang menawarkan harta karun. Oh ya, aku baru saja melakukan sesuatu yang hebat. Ini pasti akan menebus kesalahanku yang tadi. Melihat tatapan ragu di mata kakaknya, dia bergegas menjelaskan. Aku meyakinkan wanita di sebelah untuk pindah ke lantai bawah. Dia tidak akan bisa mengganggumu dan Xiao Shu lagi. Mendengar kata-kata itu, pikiran Huo Junyao tanpa sadar mengingat kembali bayangan dari acara buffet. Wanita yang sekilas dilihatnya terlihat santai namun angkuh. Matanya jernih tapi menyembunyikan galaksi di dalamnya. Bibirnya bergerak, suaranya pelan, sok ikut campur. Huo Chenyu mengerjap bingung. Kenapa 2 kata itu terdengar seperti diwarnai ketidakpuasan? Asisten Zhao Lang melirik Huo Chenyu sambil menghela napas dalam hati. Keluarga Huo melahirkan naga dan phoenix. Bagaimana bisa di antara mereka ada orang yang begitu tidak peka dan bodoh? Sungguh disayangkan. Selangkah lagi untuk menemukan lokasi persis Anti. Namun kesempatan itu hilang begitu saja. Mungkinkah seseorang memberitahunya? Itu tidak masuk akal. Hanya 3 orang yang tahu tentang pelacakan Anti. Mungkinkah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Sementara kecurigaan berputar di satu sisi, efisiensi hotel ternyata sangat cepat. Dalam waktu setengah jam, Su Nanqing sudah menempati suite yang baru. Berhasil memutus jejak dari luar. Dia menelepon solo begitu telepon tersambung. Suaranya terdengar panik.
Maafkan aku, maafkan aku. Entah bagaimana mereka menemukan peretas kelas atas, mereka meretas sistemku dan mendapatkan informasimu. Tapi untuk saat ini, yang mereka tahu hanyalah kamu berada di hotel pertama, lokasi persismu masih aman. Sunancing menjawab dengan singkat, memerintahkan dengan datar, lain kali lebih berhati-hatilah. Setelah menutup telepon, dia melempar ponselnya ke samping. Rasa lelah yang luar biasa langsung menyerangnya. Dan dia tertidur dalam hitungan detik. 2 menit kemudian, pintu berderi terbuka, dan Su Xiaogua menjulurkan kepala kecilnya, memastikan ibunya sudah tertidur lelap. Dia berjinjit keluar, mengeluarkan ponselnya, dan masuk kembali ke dalam game. Sebuah pesan langsung muncul dari Xiao Chun, bos. Kamu akhirnya kembali. Kamu menghilang kemana? Su Xiaogu cemberut dan mengetik dengan cepat. Si bodoh di sebelah memaksa kami pindah kamar. Siapa yang berani mengganggu bosku? Kukutuk dia sampai tersedak saat minum air. Xiao Qingqing mengamuk, lalu mengabaikannya. Lagi pula, bertetangga di hotel bukanlah hal yang aneh. Tidak apa-apa, bos. Bukankah kamu bilang kemarin kembali ke Wuqing? Aku datang jauh-jauh ke kota Ye untuk menemuimu. Suite teratas di sebelahku kosong. Akan kupesankan untukmu pada jam 1 siang. Keesokan siangnya, di dalam Presidential Suite Hotel pertama, Hu Qingyu sedang mengetuk ponselnya dengan cepat. Saat suara notifikasi sistem berbunyi, kamu telah terbunuh. Suara yang jernih terdengar dari headsetnya, menggoda. Ayolah Xiao Chun, bahkan Krip Hutan, menghindar lebih baik darimu. Beberapa saat kemudian, penyiar game mengumumkan triple kill, quadra kill. Malu sekaligus senang, Hu Qingyu bersorak, bos. Kamu hebat sekali. Terima kasih sudah membalaskan dendamku. Ngomong-ngomong, bos, kamu tidak pernah bilang menginap di mana. Aku ada di hotel pertama. Hening selama 2 detik sebelum Hu Qingyu melompat dari sofa sambil berteriak, apa? Aku juga di hotel pertama. Aku akan menemuimu sekarang juga. Tapi jangan di siang hari. Suara di seberang telepon menyala dengan lancar. Kalau kamu membangunkan mamiku, aku tidak mau main denganmu lagi. Panggil Cincin, tunggu, jangan. Permintaan mendesaknya itu terputus saat panggilan berakhir. Saking senangnya, dia tersandung dan jatuh telungkup di atas karpet. Dia meratap pada layar yang gelap itu. Bos, setidaknya beritahu aku di kamar mana kamu berada. Sementara itu, di suite presidensial lain, di lantai bawah, Su Xiaogua mengintipkan kepala kecilnya dari balik pintu. Suaranya yang manis terdengar. Mami, Mami sudah bangun. Sunancing menguap, suaranya masih terdengar malas karena baru bangun tidur. Pagi, sayang. Ini bukan pagi, Mami. Ini sudah jam 1 siang. Su Xiaoguang berlari mendekat dan mendaratkan ciuman keras di pipinya. Aku juga sayang sekali sama Mami hari ini. Dan Mami juga sayang kamu. Balas Sunancing sambil terkekeh. Lalu dia bertanya, kamu sudah makan siang? Sudah, Mami. Apa Mami lapar? Aku akan minta Bibi Li untuk membuatkan Mami sesuatu. Terima kasih, sayang. Tapi tidak perlu. Aku sudah pesan makanan dari luar. Begitu dia selesai bicara, ponselnya berbunyi dengan notifikasi yang tajam. Dia mengacak-acak rambut putrinya. Pergi main sebentar ya. Tapi jangan menatap ponselmu terus-menerus. Itu tidak baik untuk matamu. Su Xiaogua menjulurkan lidahnya, membuat wajah konyol. Siap, Mami. Dengan itu, dia melompat-lompat kembali ke kamarnya, membuka kunci ponselnya. Sunancing menemukan pesan asing yang masuk. Nona, maafkan kelancangan saya. Saya mendapatkan nomor Anda dari bar lobby. Saya ingin mengundang Anda untuk minum di lantai bawah pukul 8 malam ini. Alisnya sedikit berkerut. Dengan sekali usap, pesan itu lenyap ke tempat sampah. Sementara itu, di bar lantai bawah, Guo Anshun menatap konfirmasi pesan berhasil terkirim. Matanya menjelajahi dekorasi romantis yang telah disiapkan dengan cermat. Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung wanita itu terakhir kali, tapi malam ini, dia yakin si cantik itu akan jatuh hati padanya. Dia menggerakkan dagunya ke arah seorang pelayan di dekatnya. Sudah hafal semuanya? Sudah, Tuan Mudagu. Gu Anshun menyeringai pada dirinya sendiri. Sudah merencanakan akan mengundang lebih banyak orang agar semua bisa menyaksikan pengakuan cinta akbar Tuan Mudagu di pintu masuk hotel. Su Anying berdiri dengan ekspresi rumit, pandangannya terpaku ke arah bar. Beberapa hari terakhir ini,
Setiap kali dia menelepon Guo Anshun, pria itu selalu mengabaikannya. Pria itu malah selalu bertanya tentang Mingya Pharmaceuticals. Intuisi seorang wanita berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia membuntutinya sampai ke sini, bertanya-tanya mengapa Anshun datang ke tempat ini. Tiba-tiba, sebuah notifikasi WeChat muncul di ponselnya. Pesan itu dari Guo Anshun. Malam ini, jam 8 malam, di bar lobby First Hotel. Sebuah kejutan misterius. Datanglah untuk mendukungku. Jantungnya berdebar kencang, dan dia baru saja akan membalas. Ketika suara seorang pelayan terdengar dari bar, tenang saja, Tuan Muda Guo. Semuanya sudah diatur. Tawa kecil Guo Anshun menyusul. Bagus, kau akan mendapatkan imbalan yang besar. Dia melirik lagi pesan yang terkirim itu, tanpa menyadari tulisan di layar. Pesan itu ternyata dikirim sebagai pesan siaran. Setelah pria itu pergi, beberapa pelayan berbisik di antara mereka. Benar-benar persiapan yang luar biasa. Dia pasti berencana untuk melamar tunangannya. Pipi Su Anying seketika memerah. Perasaan hangat memenuhi dadanya. Bagaimana mungkin aku meragukannya? Aku salah besar. Jika dia tidak mengikutinya diam-diam, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia sedang menyiapkan kejutan sebesar ini secara rahasia. Dengan hati yang lega, dia berbalik untuk pergi. Namun langsung menabrak seorang wanita yang mengenakan piyama dan sandal. Sosok itu berdiri dengan tatapan menunduk. Rambutnya yang selembut sutra membingkai kulitnya yang seputih pualam. Dan fitur wajahnya begitu sempurna seolah terpahat. Meskipun penampilannya santai, auranya begitu elegan dan dingin. Dia tidak lain adalah Su Nanqing. Yang turun untuk mengambil makanan pesannya, jari-jari Su Anying sedikit terkepal, rasa cemburu melonjak tak terkendali di dalam dadanya. Bagaimana mungkin Su Nanqing bisa menginap di First Hotel? Baginya, itu hanyalah pura-pura kaya. Dia melangkah maju, nadanya tajam seolah sedang memarahi. Kamu begitu miskin sampai tidak bisa membeli pakaian yang layak, tapi kamu menginap di sini? Jangan bilang kamu berencana untuk menggoda pria kaya. Pada saat itu, Su Nanqing sedang memegang makanan di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Dengan tenang, menghapus pesan-pesan mengganggu dari Guo Anshun ke folder sampah. Dia bahkan tidak melirik Su Anying. Diabaikan membuat Su Anying naik pitam. Dia menunjuk ke arahnya dan mencibir. Lihat dirimu, menyedihkan. Apa kamu benar-benar berpikir, hanya karena punya wajah cantik, kamu bisa numpang, hidup enak selamanya? Baru saat itulah Su Nanqing mengangkat matanya, menjawab dengan dingin, setidaknya aku masih punya muka. Kata-kata itu membuat amarah Su Anying langsung memuncak. Apa itu artinya dia menyebutnya tidak tahu malu? Menyindir bahwa dia tidak cukup cantik, atau keduanya? Sambil menarik napas tajam, dia tiba-tiba menyunggingkan senyum licik. Mau tahu di mana anak yang kau buang bertahun-tahun lalu? Yang berakhir, temui aku di bar jam 8 malam. Baginya, apa pedulinya kecantikan Su Nanqing? Dia tetap wanita yang telah dicampakkan oleh Guo Anshun. Malam ini, dia akan membuat Su Nanqing melihat pria itu melamarnya di depan semua orang. Setelah mengatakan itu, Su Anying berbalik dan pergi. Memandangi punggungnya yang menjauh, mata almond Su Nanqing menjadi gelap. Pukul 8. Bar itu lagi. Sang detektif belum menemukan apapun tentang anak yang hilang itu. Dia tidak bisa mengabaikan petunjuk sekecil apapun. Baiklah, dia akan melihat apa yang telah disiapkan oleh adik tersayangnya dan mantan tunangannya untuknya. Bar hotel itu sudah ramai dengan suara bising dan obrolan. Su Anying yang mengenakan gaun merah mencolok, masuk dikelilingi oleh lingkaran sahabatnya. Salah satu dari mereka berkata dengan antusias, "Hotel pertama tidaklah murah. Tuan Muda Gu pasti merencanakan sesuatu yang besar. Apakah ini lamaran?" "Tentu saja ini lamaran. Bukankah kakaknya baru saja kembali? Kudengar kontrak pernikahan mereka sudah dibatalkan. Mereka sudah resmi berakhir." Tepat pada saat itu, seseorang di kerumunan terkesiap. "Tunggu, kenapa dia ada di sini?" Mengikuti bisikan itu, Su Anying menoleh ke arah pintu. Saat Su Nanqing masuk, masih dengan pakaian kasual, wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Ada jejak dingin yang seolah lelah dengan dunia dalam auranya. Namun, kecantikannya yang luar biasa langsung mencuri perhatian. Begitu dia melangkah masuk. Tepat pada saat itu,
Seorang pelayan berbisik dengan mendesak, dan seseorang bergegas ke belakang panggung. Beritahu Tuan Muda Gu dia ada di sini. Waktunya bersiap-siap, musik yang menghentak membuat pelipis Su Nancing berdenyut. Dadanya terasa sesak oleh amarah yang tertahan. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Tatapannya terkunci pada Su Anying, dan dia berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia sempat mendekat, suara manis Su Anying yang dibuat-buat terdengar. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Ansun tidak mau menemuimu. Teman-temannya langsung menyahut. Su Nancing, kau tahu Tuan Muda Gu akan melamar, jadi kau datang untuk mengacaukannya kan? Kaulah yang berbuat macam-macam, hamil di luar nikah, dan memaksanya meninggalkanmu. Dan sekarang kau masih berani mengganggunya. Su Nancing yang tak tahu malu mengabaikan ejekan mereka, matanya menatap dingin ke arah Su Anying. Di mana anak itu? Su Anying mencondongkan tubuhnya. Senyum mengejek tersungging di bibirnya. Suaranya direndahkan, agar hanya mereka berdua yang bisa mendengar, duduk dan nikmati pertunjukan malam ini. Saat kamu sudah melihatku dan Anshuan bersama dan memberikan restumu, baru aku akan memberitahumu. Su Nancing mencibir dalam hati. Jadi begitu. Ini semua hanya taktik untuk mempermalukanku di acara lamaran. Sebuah pertunjukan badut. Sebaiknya aku nikmati saja tontonannya. Dia dengan santai menarik kursi, duduk dan berkata dengan malas, "Silakan, mulailah pertunjukanmu." Melihatnya begitu tenang, membuat Su Anying menggeretakkan giginya. Sial, di saat seperti ini, dia masih bisa tetap tenang? Apa dia sedang mengejekku? Saudari-saudari palsu di dekatnya berbisik di antara mereka, apa Su Nancing selalu sesombong ini? Memangnya kenapa? Malam ini adalah lamaran akbar Tuan Muda Gu untuk Anying. Dia di sini hanya karena dia sakit hati dan cemburu. Melihat Su Nancing, Su Anying melihat itu. Berpura-puralah tidak peduli sesukamu. Pada akhirnya, kamu akan tetap hancur di bawah kakiku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi. Katakan padaku, Su Nancing, jika kamu tidak gemuk, jika kamu selalu secantik ini, apa menurutmu An? Suan akan membatalkan pertunangan? Su Nancing mengangkat matanya. Nadanya datar. Dan apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Dulu, berat badannya adalah akibat dari suntikan hormon yang salah. Obat itu sangat agresif, sehingga tidak peduli seberapa keras dia mencoba, berat badannya tidak akan turun. Tubuhnya harus pulih perlahan dengan sendirinya. Su Anying mencibir, kita berdua adalah putri keluarga Su. Jadi kenapa kamu yang bisa menggayat keluarga Gu? Jika kamu tetap menjadi sapi gemuk, Anshuan tidak akan pernah menginginkanmu. Lihat, pada akhirnya, dia memilihku. Dia menatap Su Nancing dengan provokatif dari atas ke bawah. Jadi sekarang kamu kurus? Terus kenapa? Sudah terlambat. Sayang sekali wajah cantikmu. Kalau bukan karena beban kecil yang kamu bawa-bawa itu, mungkin kamu bisa menemukan pria lain. Tapi sekarang, Su Nancing membeku. Sebuah kesadaran muncul dari kata-kata Su Anying. Suntikan hormon itu, dulu, pasti ada hubungannya dengan ibu Su Anying. Semua demi sebuah kontrak pernikahan. Mereka cukup kejam untuk meracuni seorang anak berusia 5 tahun. Sungguh jahat di luar nalar. Tepat saat dia hendak berbicara, seluruh bar tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah lampu sorot menyala, menerangi panggung tempat Gu Anshun muncul. Kerumunan langsung meledak, bersorak dan berteriak, "Tuan Muda Gu! Tuan Muda Gu!" Dengan senyum menawan, Gu Anshun mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Lalu dia mengangkat sebuah selo dan mulai bermain. Nada-nada yang kaya dan elegan menggema di seluruh bar. Mata Su Anying berbinar-binar karena tergila-gila. Anshuan tampan sekali. Sementara itu, Su Nancing hanya merasakan rasa jijik bergejolak di dadanya. Terutama ketika dia dengan sengaja mengedipkan mata ke arahnya. Dia secara naluriah melangkah mundur, tidak merasakan apa-apa selain aura sial yang terpancar darinya. Saat pertunjukan berakhir, Gu Anshun meletakkan selo itu dan mengambil mikrofon. Suaranya penuh dengan emosi. Malam ini, saya sudah memesan seluruh bar ini, mengundang semua teman saya ke sini, hanya untuk memberitahu satu gadis. Sejak saat pertama saya melihatmu, saya tahu kamu istimewa. Lalu dengan lambaian tangannya, balon-balon yang sudah disiapkan meletus, menghujani bar dengan kelopak bunga yang berjatuhan. Seluruh tempat itu berubah menjadi sangat romantis.
membuat Su Anying hampir meneteskan air mata. Dia melirik Su Nanqing dengan penuh kemenangan. Lihat ini, cara Anshun dulu meremehkanmu adalah persis seperti betapa setianya dia padaku hari ini. 10 orang sepertimu tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kakiku. Tepat pada saat itu, Gu Anshun melangkah maju, membawa buket mawar yang sangat besar di tangannya. Jantung Su Anying berdebar kencang, pikirannya sudah melayang jauh. Dia akan berlutut, dia akan melamarku. Dia mengulurkan tangan, siap mengambil mawar itu, tetapi Gu Anshun melewatinya begitu saja. Matanya terkunci pada Su Nanqing. Langkahnya mantap dan tidak goyah. Dengan suara yang penuh kasih sayang, dia menyatakan, "Nona Su, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk menjadi teman Anda?" Anying membeku, ekspresinya hancur karena tidak percaya. Tidak mungkin, ini pasti mimpi. Kenapa Ancuan berjalan langsung ke pecundang gendut itu? Namun, Su Nanqing merasa itu menggelikan. 2 pertemuan singkat dan dia sudah rela mencampakkan tunangannya hanya untuk membuatku terkesan. Konyol sekali. Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Mudagu akan melamar Anying? Iya. Bukankah dia bilang kalau dia sudah memutuskan pertunangannya dengan Su Nanqing sejak lama? Pasti karena pencahayaannya Ansun. Kamu pasti salah lihat orang. Tapi kemudian Go Anshun akhirnya meliriknya. Nadanya dingin. Kenapa kamu ada di sini? Kata-kata itu menghantamnya seperti palu, menghancurkan harga dirinya dalam sekejap. Matanya berkaca-kaca saat dadanya naik turun karena tidak percaya. Detik berikutnya, rasa malu berubah menjadi amarah. Dia mengangkat tangannya, siap menampar wajah Su Nanqing. Go Anshun menangkap pergelangan tangannya di udara. Suaranya tajam seperti cambuk Su Anying. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertingkah seperti perempuan gila yang berteriak di depan umum. Cukup, lihat dirimu sendiri. Anying, tidak bisakah kamu belajar dari Nonanan? Sikapnya yang tenang, keanggunannya, pembawaannya sebagai seorang wanita sejati. Tubuh Su Anying bergetar karena tidak percaya. Apa? Kamu panggil dia apa barusan? Apa kamu bahkan tidak tahu siapa dia? Su Nanqing tertawa dingin. Bibirnya menyeringai. Anye adalah nama Inggrisku, tapi aku juga punya nama lain. Su Nanqing. Pikiran Su Anying dipenuhi amarah. Pasti itu Su Nanqing. Dia menyembunyikan identitasnya hanya untuk menggoda Ansun. Wanita sialan itu menghancurkan pesta lamaranku. Suaranya meninggi menjadi jeritan. Anshun, dia menipumu. Dia menipu kita semua. Dia melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukan kita, untuk menertawakan kita. Berbalik, dia meneriakkan perintah pada orang-orang di belakangnya. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Hajar pembuat onar ini sampai babak belur. Matanya menyala karena kegilaan. Su Nanqing, aku bersumpah kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Su Nanqing bangkit berdiri dengan tenang dan tepat, memutar pergelangan tangannya saat tatapannya menajam. Karena begitu banyak sukarelawan yang antre untuk mati, ini pemanasan yang sempurna. Tepat pada saat itu, Huang Junyao melangkah masuk ke lobi megah hotel pertama. Perhatiannya tertuju pada keributan yang bising. Alisnya berkerut saat dia berbalik ke arah kejadian itu. Dia melihat Su Nanqing dikelilingi oleh 3 orang pria yang mendekatinya. Sebelum perkelahian terjadi, Zolang yang berdiri di belakang Huang Junyao membentak dengan dingin. Hotel pertama melarang perkelahian di dalam sini. Preman berambut pirang itu mencibir, menilainya dengan tatapan meremehkan. Siapa sih orang ini berlagak sok hebat? Namun bagi Su Nanqing, kemunculan tiba-tiba Huang Junyao hanya berarti satu hal, gangguan. Malahan, itu hanya menghalangi pertarungannya. Para preman itu membeku saat mereka menyadari siapa yang telah tiba. Huang Junyao, pemilik hotel pertama. Pria itu berdiri di puncak piramida. Menghancurkan mereka tidak akan lebih sulit daripada menginjak semut. Wajah Jolang menjadi sedingin es saat suaranya terdengar tajam seperti cambukan. Berkelahi di hotel pertama? Apa kalian semua ingin mati? Pergi! Ketakutan, para pria itu langsung kabur, berhamburan ke pintu keluar tanpa berani menoleh ke belakang, tepat saat Su Anying mencoba menyelinap pergi bersama mereka. Su Nanqing mencengkeram lengannya. Suaranya sedingin es. Sudah mau pergi? Sepertinya ada sesuatu yang belum kamu katakan.
Kepanikan terlihat jelas di wajah Su Anying. Sebelum dia membalas, berpura-pura tenang. Apa kamu tidak dengar Huazong menyuruh semua orang pergi? Berhenti bertingkah gila dan lepaskan. Su Nanqing melonggarkan cengkeramannya. Itu baru dirimu. Anying menyeringai penuh kemenangan, melontarkan ejekan. Kukira kau sudah berubah. Tapi lihatlah dirimu. Masih pengecut yang sama. Terlalu takut untuk melawan. Detik berikutnya, kaki Su Nanqing melesat secepat kilat. Tendangannya menghantam tubuh Su Anying dan membuat terpental. Suara kaget terdengar di seluruh ruangan. Apa aku tidak salah lihat? Dia benar-benar membuat Su Anying terpental. Sialan. Itu kekuatan yang luar biasa. Dia tidak mati karena itu, kan? Su Nanqing menjambak rambut Su Anying dan menariknya ke atas. Suaranya tajam seperti pisau. Jadi, sekarang kau ingat apa yang akan kau katakan padaku? Tak berdaya dan kalah telak. Su Anying menoleh ke arah Hu Junyao, berteriak, "Huzong, dia menyerangku." Tapi, Huang Junyao bahkan tidak meliriknya sama sekali. Sebaliknya, dia berpikir dalam hati, kemampuannya tidak buruk sama sekali. Mungkin seharusnya aku tidak ikut campur tadi. Zhou Lang dengan cepat melangkah maju, meninggikan suaranya untuk menengahi. "Nona Su, berkelahi dilarang keras di hotel pertama. Apa Anda mencoba tidak menghormati Huazong?" Mendengar itu, ekspresi tidak senang melintas di wajah Hua Junyao. Namun, Su Nanqing tetap tenang. Nadanya datar, aku sendirian. Itu bukan perkelahian. Ekspresinya yang polos, hampir seperti patuh, membuat Zhao Lang benar-benar terdiam. Sialan, dia juga tidak salah. Sekelompok yang disebut-sebut sebagai saudari, yang datang bersama Su Anying mulai maju perlahan, jelas bermaksud untuk mendukungnya. Tatapan Su Nanqing terangkat. Kata-katanya dingin dan tajam. "Apa kalian berencana untuk mengeroyok?" Ketakutan, ketiga wanita itu menjadi pucat, langsung menggelengkan kepala mereka dengan kencang. Dan tidak, sama sekali tidak. Saat itu, Su Nanqing hanya merasa jengkel. "Aku hanya ingin tahu di mana anakku berada. Aku tidak tertarik berurusan dengan dua badut ini." Namun mereka terus menghalangi jalanku. Kemarahan yang menjijikkan terpancar di matanya. Dia menampar Su Anying dengan keras di wajahnya. "Teruslah mengulur waktu, dan akan kupukul kau sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Air mata menggenang saat Su Anying akhirnya hancur. Dia memberitahu siapa yang menangani anak itu. "Ayah." Dia terisak tak terkendali. Dia tidak pernah memberitahuku apa-apa. Aku bersumpah aku tidak tahu." Di bawah tatapan tajam Su Nanqing, dia gemetar dan berteriak putus asa. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku bersumpah, jika aku berbohong, semoga wajahku dipenuhi bekas luka." Wanita ini sudah terobsesi dengan penampilannya sejak kecil. Pikir Su Nanqing dengan dingin, bahwa jika dia berani bersumpah seperti itu, maka dia pasti benar-benar tidak tahu. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik badan, siap untuk pergi. Saat dia melewati Huang Junyao, sebuah pikiran sekilas terlintas di benaknya. "Aku tadi memang melayangkan pukulan. Mungkin aku harus mengatakan sesuatu untuk memperbaiki keadaan." Tatapan Huang Junyao sedikit menggelap, yakin bahwa wanita itu akan berbicara. Tetapi di detik berikutnya, Su Nanqing menahan kuap, lalu mengeluarkannya dengan terang-terangan. Ekspresi Huang Junyao membeku. "Apa-apaan itu? Apakah itu kebosanan atau provokasi?" Zhou Lang mengertakkan giginya, tidak bisa dipercaya. Wanita ini tidak hanya berkelahi di dalam hotel, tapi sekarang dia berani menguap tepat di depan Tuan Hua. Apakah dia secara terang-terangan menantangnya? Namun Su Nanqing menatap dengan ekspresi yang sangat tulus dan berkata dengan tenang, "Tuan Hua, saya sungguh tidak bermaksud memprovokasi Anda." Zhou Lang berkedip, tercengang saat Huang Junyao hanya menjawab dengan "oh" yang datar. Su Nanqing berpikir dalam hati, itu seharusnya sudah cukup menjelaskan. Lalu berbalik siap untuk pergi. Tapi di benak Huang Junyao, bayangannya masih melekat. Cara dia bertarung, tajam, tegas, dan liar. Namun sekarang karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia terlihat hampir kehabisan tenaga. Itu tidak cocok untuknya. Mungkin aku harus turun tangan. Zhou Lang, yang masih bersemangat untuk menyenangkan, mencondongkan tubuh lebih dekat. "Tuan Hua, untung Anda turun tangan. Jika tidak, dengan kemampuan Nona Su, anak-anak manja itu pasti sudah habis." Tambahnya dengan cepat, sambil merendahkan suaranya.
Tapi dia bisa salah paham, mengira kau mencoba melindunginya. Dia sudah cukup nekat menggunakan tuan muda untuk mendekatimu. Kalau dia sampai mendapatkan kesempatan, dia akan jadi lebih sulit untuk disingkirkan. Tatapan Hua Junyao mendingin, jawabannya singkat dan dingin, berisik. Sementara itu Hua Chenyi sedang duduk di sebuah kafe dengan antusias menunggu orang yang disebutnya bos. Tiba-tiba sebuah suara kekanak-kanakan memanggil. Ini meja 28 kan? Hua Chenyi membeku, menoleh dengan cepat. Di mana dia? Lalu Su Xiaogua melompat mendekat dengan gembira. Xiao Chunchun, aku di sini. Jantung Hua Chenyi berdebar kencang. Itu dia tergagap karena kaget, bos. Kamu adalah si suara kesepian. Dewa game yang menggendongku. Di pertandingan, Su Xiaogua membusungkan dadanya dengan bangga dan mengangguk. Itu aku. Su Xiaogua melambai pada seorang pelayan. Suara lembutnya yang kekanak-kanakan terdengar renyah dan manis. Tante, boleh aku minta segelas susu? Aku masih dalam masa pertumbuhan, jadi aku tidak bisa minum kopi. Terima kasih. Huo Chengi duduk di sana tertegun, berteriak dalam hati, Ini benar-benar keponakan kecilku yang pendiam itu. Jadi semua sikap dingin dan menantang di depan kakak itu hanya pura-pura. Tapi sialan, Shosher adalah pewarisnya. Satu-satunya putra kakakku. Kalau kakak tahu aku diam-diam membawanya keluar untuk bermain game, kita berdua bakal mati. Dia melirik jam. Sudah pukul 8.30. Rasa panik menjalari dirinya. Sial. Kakak pasti sudah dalam perjalanan pulang. Dengan jantung berdebar kencang, dia buru-buru menggendong Su Xiaogua. Shosher, cepat naik ke atas dan kerjakan PR-mu sekarang juga. Kalau tidak, kakak akan membunuh kita berdua.